Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala 'azza min qa'il ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal khutbah ini tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita semuanya sampai detik ini masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan untuk terus berupaya mengabdikan diri hanya kepadanya. Salat Jumat kita pada siang hari ini adalah menjadi salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan juga menjadi bukti bahwa kita berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itulah makna sesungguhnya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai amal soleh kita semua dan pasti akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semua orang yang berupaya terus-menerus untuk meniti jalan beliau sampai hari kiamat, termasuk kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya, sehingga insyaallah kita akan diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Satu sisi kita sangat berbahagia karena beliau lahir setelah fatrah nubuwah, itu sangat jauh antara beliau dengan Nabiullah Ibrahim atau bahkan beliau dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi di satu sisi yang lain kita juga bersedih karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dari sisi hari kebahagiaan itu. Yang pertama, setelah sekian panjang penantian segelintir orang, sisa-sisa mereka yang beragama dengan agama Nabiullah Ibrahim, agama Al-Hanifiyah, mereka hampir putus asa menunggu datangnya Nabi terakhir di Jazirah Arab itu. Sampai kemudian akhirnya segelintir mereka melihat tanda-tanda itu. Di antaranya pada saat Nabiullah Muhammad SAW dibawa berdagang ke Syam. Ada salah satu ahli kitab yang
mengetahui bahwa ciri-ciri seorang nabi terakhir itu ada pada beliau ini. Dan akhirnya dia berpesan kepada pamannya Abu Thalib, segera bawa pulang ini, anak ini. Kalau tidak, maka bisa jadi akan diganggu atau bahkan disakiti atau bahkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanda-tanda itu sangat nyata. Setelah kemudian Khadijah dan beliaunya pergi ke rumah Waraqah bin Naufal setelah peristiwa turunnya wahyu. Waraqah bin Naufal dengan sangat yakin bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Dalam pernyataannya Waraqah menyatakan, hadzan namus alladzi kana yanzilu ala Musa, ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Wa qala aw mukhrijiyahum, qala na'am, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, wa in yudrikani yaumuk ansuruka nasran mu'azzara. Waraqah menyatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah namus, nama lain dari malaikat Jibril, yang pernah juga turun kepada Nabi Musa. Faya laitani fiha jad'an, andai saja pada saat itu aku masih muda. Laitani akunu hayyan, andai saja aku nanti masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk, pada saat kaummu mengusirmu. Dan Nabi Muhammad SAW agak kaget dengan pernyataan itu dan bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Padahal gelar Al-Amin masih beliau sandang. Pernyataan Waraqah, na'am, iya, mereka akan mengusirmu. Lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi, tidak ada seorang pun yang datang membawa misi seperti yang kamu bawa itu illa udi, kecuali akan disakiti. Wa in yudrikani yaumuk ansuruka nasran mu'azzara, kalau aku mengikuti hari itu nantinya, maka aku akan pasti menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Namun sayangnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa saat setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW lahir di bulan ini, tapi beliau adalah manusia. Di akhir surat Al-Kahfi yang disunnahkan dibaca di hari Jumat, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilai, katakanlah sungguh aku adalah manusia seperti kalian. Mislukum, yang membedakan yuha ilai, aku diberikan wahyu oleh Allah kepadaku. Maka sebagaimana manusia yang lahir, dia harus berproses, tidak bisa serta-merta langsung bisa merubah peta sejarah peradaban manusia. Dia harus berproses dari kemudian umur 0 sampai 40 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditempa dengan kehidupan tanda kutip yang rumit. Lahir dengan kondisi yatim, kemudian piatu, dan kemudian harus berdagang dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau sebagai seorang manusia yang membutuhkan makan, minum, dan seterusnya. Tempaan Allah dalam kehidupan beliau di masa kecilnya itu justru itu membuat beliau kuat, membuat beliau sabar dan tegar dalam menghadapi seluruh tantangan pada periode kehidupan berikutnya. Makanya kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru setelah usia manusia itu matang, karena tahapan manusia itu tidak bisa dipungkiri, proses itu tidak bisa dipungkiri, harus begitu prosesnya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Ghafir ayat 67,
Huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tifla, tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu syuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian diciptakan dari nutfah, dari air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, baru kemudian berubah menjadi tiflan, seorang anak lahir ke dunia. Kemudian berikutnya litablughu ashuddakum, menjadi orang dewasa. Kemudian litakunu syuyukha, menjadi orang tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, di antara manusia itu ada yang diwafatkan sebelum masa tua itu tiba. Walitablughu ajalan musamma, dan setiap mereka itu akan sampai pada ajalnya masing-masing. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian semuanya memahami dan memikirkan hal itu. Maka tatkala usia matang itu sudah siap, usia matang manusia itu adalah umur 40 ini, maka kemudian petunjuk baku dari Allah baru diturunkan. Itu pun Nabi Muhammad SAW tidak langsung memahami. Beliau masih berpikir, karena badannya gemetar dan seterusnya, memastikan, bertanya kepada Warokoh dan seterusnya, memikirkan, kemudian memahami, kemudian baru meyakini dan terus melaksanakan setelah itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian Allah menguatkan beliau terus menerus, diantaranya dengan mukjizat yang diberikan kepada beliau. Apa fungsi beliau di dunia ini? Sebagaimana di surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, tujuannya litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kemudian beliau memahami dan kemudian beliau melaksanakan perintah tersebut. Dari situ kita berbahagia karena kita mempunyai penerjemah Al-Quran, sosok manusia nyata yang bisa kita tiru, menjadi teladan kita semua. Tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, di bulan ini beliau juga meninggal dunia. Kita tahu bersama bagaimana sedihnya para sahabat pada saat beliau meninggal dunia. Yang paling tercatat dalam sejarah, bagaimana pernyataan Umar bin Khattab, dan beliau sangat syok akan kepergian Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menyatakan, la asma'anna ahadan yakul inna Muhammadan qad mat. Setelah ini tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad sudah meninggal. Inna Muhammadan lam yamut, Muhammad tidak meninggal. Walakin arsala ilaihi rabbuh kama arsala ila Musa. Tapi Tuhannya telah mengutus kemana dia pergi, seperti pernah Nabi Musa itu menghilang dari kaumnya, falabitha an qaumihi arba'ina lailah, selama 40 malam. Nabi Muhammad sekarang ini tidak meninggal, dia sedang pergi, kira-kira mungkin 40 malam, sama dengan Nabi Musa. Coba sekelas Umar bin Khattab menyatakan seperti itu. Bahkan di akhirnya beliau mengatakan, inilah arju an yaqta'a Rasulullah aydiya rijalin wa arjulahum yaz'umuna annahu mat. Saya berharap bahwa nanti kalau Rasulullah kembali, dia akan memotong tangan dan kaki orang yang mengklaim bahwa dia telah meninggal. Itu karena sangat sedihnya para sahabat juga terjadi di bulan ini. Para sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab baru sadar setelah ada pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq yang karakter beliau itu mirip dengan karakter Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut.
wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sekarang Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, dia maha hidup, la yamut, tidak pernah meninggal. Wa qala ta'ala, kemudian beliau mengutip satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sama dengan rasul sebelumnya yang sudah berlalu, mereka semua meninggal dunia. Afa immata au qutila, apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berbalik dan kemudian menjadi kafir lagi? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a, kalaupun ada orang yang berpaling lagi, itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesedihan yang kedua jamaah sekalian, justru karena munculnya beliau ini, lahirnya beliau dan meninggalnya beliau, itu menjadi salah satu tanda kiamat sughra. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'istu was-sa'atu kahatain, saya diutus antara saya dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Wa madda isba'aihi sababah wal wusta, jadi setelah Nabi kiamat langsung. Itu juga kesedihan bagi kita, karena kita berarti menjadi umat akhir zaman. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beliau hidup di masa itu sampai saat ini, Allah masih memberikan kepada kita tenggang waktu yang sudah berlalu 1400-an tahun. Masih ada kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki dan terus berupaya meniti jalan beliau. Dan innallaha yuhibbul fa'al, Allah menyukai optimisme dari kita semuanya. Kita menjadi umat akhir zaman, iya, tapi ada satu hal yang menarik yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun silsilah Nabi dan Rasul itu sudah terputus, tapi kita masih merasa bahagia. Ada kesempatan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar al-Asqalani wa Shahahul Albani rahimahullah. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sungguh Allah akan mengutus kepada umat ini di penghujung setiap 100 tahun ada orang man di situ bisa perorangan, bisa kelompok, dan bisa banyak, bisa satu, bisa banyak. Man yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbarui pemahaman agamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga menggembirakan bagi kita, meskipun kita termasuk umat akhir zaman, sabda beliau yang lain riwayat Muslim, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq hum syarrun min ahlil jahiliyah la yad'una Allah bi syai' illa raddahu alaihim. Bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada mereka makhluk yang paling buruk. Maka di masa kita sekarang kita bersyukur masih banyak orang yang beriman. Insya Allah kemudian kiamat itu masih bisa tertunda dengan adanya keimanan dari kita semuanya itu. La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq, kecuali kepada mereka makhluk yang paling buruk yang tidak ada iman sama sekali. Mereka itulah nanti yang akan mengikuti prosesi kiamat itu. Karena semua umat yang beriman
baik imannya mithqala dzarratin min iman, itu akan meninggal dulu. Diutus angin oleh Allah untuk mencabut nyawa semua orang beriman sebelum peristiwa kiamat itu terjadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang menjadi penyemangat kita semua meskipun kita umat akhir zaman adalah Rawahul Bazzar, disahihkan juga Al-Albani, Sahih Al-Adabil Mufrad. Beliau mengatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalaupun misalnya hari kiamat itu bisa dipastikan terjadinya sekarang pun misalnya, dan di tangan kita masih ada tunas yang bisa kita tanam, falyagrizha, tanam itu tunas meskipun besok sudah kiamat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian insyaallah umat Islam tetap akan produktif, dan kemudian kita semuanya akan tetap optimis akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meskipun kita termasuk umat akhir zaman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan insya Allah kita semua meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi kemudian mari kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi baladina Indonesia wa fi buldanil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.